Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan jenis pernafasan pada manusia. Yang kedua, mampu memahami tangga nada diatonis minor. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap saat kita bernafas. Nah, kegiatan pernafasan manusia itu terdiri dari 2 proses, yaitu menghirup udara atau inspirasi, dan dengan rongga dada mengembang dan menghembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi. Dengan rongga dada kembali ke ukuran semula. Dalam bernafas, kita tidak hanya membutuhkan organ pernafasan saja, tetapi juga membutuhkan otot. Ada 2 jenis pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama, pernafasan dada. Di dalam pernafasan dada melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Jadi saat menghirup udara, otot antar tulang rusuk itu akan memanjang dan tulang rusuknya itu akan merenggang dan rongga dadanya itu akan membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Dan sebaliknya saat menghembuskan udara. Jadi saat menghembuskan udara berarti otot antar tulang rusuknya itu akan memendek, kemudian tulang rusuknya merapat dan rongga dadanya kembali ke awal, sehingga akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru itu akan lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara itu akan terdorong keluar. Kemudian yang kedua, pernafasan perut. Di dalam pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma. Diafragma adalah sekat atau pembatas yang menghubungkan rongga dada dengan rongga perut. Dan pada saat pernafasan perut, saat menghirup udara, otot diafragma itu akan turun atau berkontraksi dan rongga dadanya otomatis mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara luar mengalir masuk ke dalam paru-paru. Sementara itu, saat kita menghembuskan udara, berarti otot diafragma itu akan melengkung ke atas atau kembali ke posisi semula, sehingga rongga dadanya akan mengecil dan akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir keluar dari tubuh. Pernafasan diafragma biasanya dilakukan saat kita menyanyi agar pernafasan itu tidak terganggu dan suara saat menyanyi pun tidak terengah-engah. Nah, dalam lagu itu terdapat beberapa jenis tangga nada. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor.
Di dalam tangga nada diatonis minor itu dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama tangga nada diatonis tangga nada minor asli. Di dalam tangga nada minor asli itu memiliki nada-nada pokok dan belum mendapat nada sisipan. Yang kedua, tangga nada minor harmonis, di mana nada ketujuhnya itu dinaikkan setengah. Yang ketiga, tangga nada minor melodis, adalah tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan setengah. Dan ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor itu antara lain yang pertama, bersifat sedih, ya, berarti kebalikan dari diatonis mayor. Kemudian yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, susunan tangga minornya adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Kemudian ciri yang keempat, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada La, yaitu nada ke-6, dan juga kadang diawali nada Mi atau 3 dan diakhiri nada La. Kemudian ciri yang kelima, semua jaraknya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Seandainya kita hobi menyanyi pun, tidak seharusnya kita menyanyi keras-keras di rumah sampai tetangganya merasa terganggu dan tidak nyaman. Karena menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tentram itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas itu apa sih? Jadi, solidaritas itu adalah rasa senasib dan setia kawan. Dan ini ditunjukkan dengan saling membantu, saling peduli, dan bekerja sama. Kemudian yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi di dalam masyarakat. Ada yang tahu diskriminasi apa? Ya, diskriminasi itu adalah perbedaan perlakuan. Maksudnya memperlakukan orang atau kelompok, dan ini seringkali terjadi untuk kelompok yang minoritas itu dilakukan atau diperlakukan secara berbeda. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga kehidupan yang harmonis dan tentram adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat. Seperti yang sudah tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 yang artinya, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dijaga ibadahnya, dikerjakan LK-nya, jaga kesehatan, dan tetap semangat meskipun kita hanya belajar di rumah saja. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa solih-solihah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.